Baik, kembali lagi dengan saya Ananda Fitriana. Kita lanjut ke session kedua ini tentang sambungan dari materi tadi tentang pengeringan. Bahwa tadi telah kita jelaskan bahwa dia pengeringan itu untuk menghilangkan sebagian air melalui penggunaan energi panas gitu ya. Jadi kandungan air yang dikandung dalam bahan tadi itu dikurangi sampai batas mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Jadi keuntungan dari itu banyak, yaitu sebagai untuk mengawetkan dan volume bahan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah menghemat ruang pengangkutan dan pengapakan. Otomatis biaya produksi menjadi lebih murah. Jadi tapi jangan salah, pengeringan juga mempunyai beberapa kerugian karena sifat asal bahan yang dikeringkan tadi berubah ya. Jadi baik itu dari bentuknya, baik dari sifat-sifat fisik dan kimiawinya ya, kimianya berubah gitu. Juga dia mengalami penurunan mutu. Jadi terus kerugian lain itu pada bahan kering itu perlu dibasahkan dahulu ya, sebelum digunakan gitu. Jadi kita lihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan. Yang pertama itu luas permukaan benda, terus suhu pengeringan, ketebalan bahan, tekanan uap di udara, waktu pengeringan, dan kadar air bahan pangan. Jadi jenis pengeringan dibagi dua, ada pengeringan alami dan pengeringan buatan. Pengeringan alami ini sudah digunakan daripada zaman dahulu. Jadi kalau kita lihat pengeringan alami ini yaitu proses menghilangkan air yang disebabkan oleh kekuatan alam seperti sinar matahari atau juga angin kering. Terus waktu yang digunakan itu biasanya berbeda-beda tergantung dari perbedaan sifat bahan gitu ya. Jadi keadaan cuaca juga sangat berpengaruh gitu ya. Contohnya pada proses pembuatan ikan asin, pembuatan dendeng dan pengeringan ikan lainnya. Kemudian proses pengeringan buatan yaitu proses kehilangan air menggunakan alat pengering. Itu contohnya seperti oven, hair dryer, drum dryer, spray dryer gitu ya, dan lain-lain. Terus pada proses pengeringan, pengaturan itu dilakukan pada suhu dan volume yang dihembuskan tergantung dari tebal lapisan bahan yang dikeringkan dan pengadukan bahan. Jadi pengeringan buatan itu banyak dilakukan di industri besar gitu ya, yang menggunakan modal besar. Terus pengeringan buatan ini sering dikombinasikan dengan pengeringan alami, misalnya pada proses pengeringan kopra. Terus yang ketiga, pengolahan bahan dengan proses termal. Maksudnya sini pengolahan bahan dengan menggunakan suhu tinggi atau dengan menggunakan panas gitu ya. Artinya pengolahan pangan dengan menggunakan panas, yaitu pengolahan dilakukan dengan pemanasan di atas suhu ruang. Jadi prinsipnya penggunaan pada suhu tinggi dalam proses pengolahan bahan ini dapat dibedakan dari tiga. Yang pertama blanching. Blanching itu proses pemanasan bahan pangan dengan uap atau air panas secara langsung pada suhu ruang kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit. Biasanya proses blanching itu berlangsung selama 3 menit. Ini contohnya, contoh gambar proses blanching bahwa perebusan air kemudian setelah direbus cuma 3 menit kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam air dingin gitu ya. Ini tujuannya apa? Untuk menginaktifkan enzim yang tidak diinginkan yang kemudian dapat merubah warna, tekstur, cita rasa maupun nilai nutrisi selama penyimpanan. Kemudian ada kalau dalam pengalengan, fungsi blanching itu adalah untuk melayukan jaringan tanaman agar tanaman mudah dikemas, terus menghilangkan gas dari dalam jaringan, menginaktifkan enzim, terus menaikkan suhu awal bahan sebelum disterilisasi. Kemudian proses yang kedua itu ada pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses termal yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius, akan tetapi dengan waktu yang bervariasi, mulai dari beberapa detik sampai dengan berapa menit gitu, tergantung dari tingginya suhu tersebut. Tujuan utama proses termal dalam pasteurisasi adalah untuk menginaktifkan sel-sel vegetatif dari mikroba patogen dan mempanjang masa simpan dengan cara mematikan bakteri dan menginaktifkan enzim.
enzim. Lalu pasteurisasi itu dibagi dua cara. Ada low, yang pertama ada LTLT, maksudnya low temperature long time, itu dilakukan pada suhu 62,8 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian yang kedua ada HTST, high temperature short time, dilakukan pada suhu 71,7 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian yang ketiga ada sterilisasi, itu merupakan salah satu cara pengolahan bahan pangan yang bersifat mengawetkan, juga merupakan istilah dari setiap proses yang menghasilkan kondisi steril pada dalam bahan pangan gitu ya. Jadi proses sterilisasi ini yang paling baik di antara proses yang lain karena dia mensterilkan ya, mengkombinasikan antara suhu, waktu dan tekanan. Beda dengan yang kedua tadi, mereka seperti blanching dengan pasteurisasi, mereka hanya menggabungkan dua faktor, cuma suhu dan waktu gitu ya. Kemudian contohnya kalau kita di rumah tangga itu penggunaan Presto. Jadi situ dia sebagai berfungsi sebagai alat pengolahan, juga dia sebagai alat sterilisasi gitu. Sebenarnya di penggunaan Presto itu waktu suhunya sudah diatur, apakah itu tekanan juga waktunya. Cuman harus diikuti dengan cara pengemasan dan penyimpanan baik, baru bisa makanan tadi awet dalam waktu yang lama gitu. Kemudian proses yang keempat yaitu pengolahan dengan fermentasi. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Jadi makanan fermentasi merupakan makanan hasil dari olahan bakteri, ragi, dan jamur yang nanti akan mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Jadi fermentasi sendiri melewati proses pengawetan bahan makanan selama beberapa hari, sehingga akhirnya nanti menghasilkan makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi fermentasi juga dia sebagai pengawet, tapi juga dia berkhasiat bagi kesehatan kita gitu. Contoh makanan hasil fermentasi seperti acar, kecap, keju, tahu ya, tempoyak dan lain-lain sebagainya. Jadi fermentasi itu dengan menggunakan bakteri laktat akan menyebabkan nilai pH pangan menurun di bawah 5, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri fekal, yaitu jenis bakteri yang jika dikonsumsi akan menyebabkan muntah-muntah, diare, dan juga muntaber. Kemudian proses yang kelima itu pengolahan pangan dengan teknik iradiasi. Iradiasi adalah proses aplikasi radiasi energi pada suatu sasaran seperti pangan. Menurut Maha itu pengertian iradiasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk pemakaian energi radiasi secara sengaja dan terarah gitu. Tapi menurut Winarno, iradiasi adalah teknik penggunaan energi untuk penyinaran bahan dengan menggunakan sumber iradiasi buatan gitu. Jadi penggunaan radioaktif pada makanan itu bertujuan untuk membunuh mikroba perusak. Sebuah sinar tunggal dari hasil radiasi dapat membunuh jutaan mikroba ya, bukan saja permukaan bahan tapi juga di dalamnya. Bahkan bukan hanya mikroba yang dapat dimusnahkan, tapi juga serangga gitu, baik bentuk telur, pupa maupun serangga dalam yang sudah dewasa gitu. Jadi apabila dibandingkan dengan pengawetan bahan yang lain, jadi iradiasi ini merupakan yang paling unggul gitu ya. Kemudian mempunyai banyak kelebihan gitu. Di antaranya pertama, keadaan fisik bahan yang diawetkan tetap dalam kondisi semula. Kemudian bahan yang disterilisasi dapat ditempatkan dalam wadah kaleng, aluminium maupun plastik karena proses tidak menggunakan panas. Terus yang ketiga itu bahan yang tidak tahan perlakuan sterilisasi pada suhu tinggi dapat menggunakan cara ini. Baik, kita break sebentar, kita lanjut pada sesi yang ketiga.